Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Kita mau eh, kita sudah bicara mengenai komponen penelitian ya. Yang pertama adalah penelitian itu sendiri ya. Tapi karena ini adalah menggunakan generatif AI yang boleh dibilang masih baru dan ada beberapa hal yang perlu UNESCO sendiri mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadi apa namanya eh, ethical problem, maka kita pelan-pelan lihat. Makanya saya eh, coba mengadres dulu etikanya ya, lalu juga eh, ChatGPT dengan langkah-langkah yang kemarin kita diskusikan di buku ya, nanti akan saya ulang lagi. Itu sebenarnya tujuannya menggunakannya bukan untuk membuat kita tidak berpikir kritis gitu ya. Jadi AI di sini atau generatif AI di sini adalah untuk meningkatkan level kualitas kita ke jurnal internasional. Yang ideal ya Q1, Q2, kalau tidak minimal kita jurnal Scopus. Tapi tadi tetap ide dari kita dan ada verifikasi kan seperti itu. Nah, langkah pertama adalah sebenarnya dalam penelitian itu adalah state of the art, yaitu originality dan novelty, serta mencari baseline dan menang kepada baseline tersebut. Jadi semua keilmuan itu sudah di sudah dilatih kan ya, sehingga tadi ya eh, GPT itu kan generatif generatif menghasilkan konten generatif ya, pre-train itu sudah di-train, sudah diajarkan ya, disimpan parameternya, ada database-nya dan sebagainya ya. Transformer itu apa namanya, suatu pendekatan baru, dan memang yang di apa namanya di training besar-besaran oleh ChatGPT, uh, dalam hal ini OpenAI. Ya, ini sejarahnya si si ChatGPT ya, Microsoft OpenAI. Jadi dia the largest and the most powerful GPT. Uh, ya, kenapa OpenAI? Jadi the largest karena generatif pre-trainnya besar-besaran, besar-besaran. Pre-trainnya besar-besaran, jadi seperti orang apa ya, seorang pintar yang membaca bukunya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan buku, dan dia hafal isi bukunya walaupun mungkin ada kemungkinan salah, dan dari buku itu dia bisa memberikan rangkuman. Kira-kira gambarannya seperti itu berbentuk teks. Ya. Nah, tetapi dia harus diberikan masukan. Ya, ini mungkin nggak ini ya sudah. Jadi yang versi 3 saja sudah bisa menulis. Nah, setelah bisa menulis abstrak dan sebagainya, orang langsung mengatakan wah ini bahaya. Bisa menulis laporan pertama dan sebagainya. Sama juga kalau kita akhirnya membuat esai, ini sudah di bypass untuk membuat esai. Tapi kan kita tidak boleh, ya esai cukup bagus untuk yang tidak spesifik gitu ya. Cuma masalahnya kan akhirnya jadi ada delik copyright dan plagiarism seperti itu. Nah, kita nggak ke situnya, tapi kita eh, sebagai sparring partner, tapi tetap kita mensintesis juga, ya seperti itu. Nanti yang kita coba lihat. Sehingga akhirnya kita bisa menggunakan ChatGPT ya, yaitu jadi language generation, question answering, text completion, language translation, dan summarization. Nah, ini semua sangat berhubungan dengan tulis-menulis dan akademik. Ya, makanya sekarang di dunia higher education ini nggak cuma higher education ya, di SMP SMA ya, tapi mungkin tingkat kesulitan di SMP SMA nggak terlalu sudah bisa di ini ya, tapi yang di tingkat sulit pun akhirnya juga sudah bisa dianukan oleh generative AI. Nah itu akhirnya banyak orang berpikir keras bagaimana ini penggunaan yang baik dan benar. Ya ini konsep penggunaannya mungkin, eh, ya ini ada versi 3,5, eh, ya yang free, dan ada versi 4. Dan Bapak Ibu jika versi 4 maka ada plugin. Plugin ini yang membuat kita bisa
Diskusi tidak hanya dengan teks. Maksudnya gini, kita coba lihat ya. Nah, 3,5 udah lumayan powerful. Ya, kita akan menemukan 60%, 70% pakai 3,5. Tapi beberapa memang untuk yang 3,5 tidak bisa. Tapi Bapak Ibu kan masih bisa mengambil diskusinya dengan 3,5. Nah, yang 4 nanti kalau memang tertarik, Bapak Ibu bisa upgrade. Upgrade-nya sebulan sebulan cuma 300.000. Bapak Ibu mungkin pakai 3,5 dulu yang free. Terus kalau memang ternyata mau mau apa? Mau fokus ya sewa aja 3 bulan bayar per bulannya. Kalau sudah nggak terlalu dipakai, nggak usah langganan lagi. Nanti kalau dibutuhkan langganan lagi. Saya juga begitu Pak. Ya, jadi nggak semuanya kita langganan kan, ya karena kan mahal. Ya sama seperti Zoom. Zoom yang 1.000 user, 2.000 user kan kalau kita butuhkan aja. Kalau kita nggak butuhkan, kalau kita lagi tidak banyak webinar, ya kita nggak langganan dan sebagainya sama seperti itu. Nah, 3,5 itu hanya menerima prompt teks, ya. Terus ya tidak juga bisa menjadi gambar dan sebagainya. Ya memorinya terbatas. Nah, kalau yang 4.0 ini dapat menerima prompt baik PDF, image dan sebagainya. Excel ini jadi bisa masukkan sehingga untuk mengolah data. Karena banyak pilihan plugin nanti kita tunjukkan ya. Memang memang bayar ya. Dan memang akurasinya memang lebih tinggi dan memori lebih panjang. Maksudnya memori lebih panjang apa? ChatGPT bisa menyimpan apa? Diskusi kita berapa langkah, mungkin 10 atau 15 prompt ya, atau berapa gitu ya. Beda dengan 3,5. Nah, kadang-kadang kalau dia sudah tidak nyambung tetap menjawab tapi konteksnya hilang. Nah, eh, ini contoh waktu saya menemukan ya, menemukan ChatGPT untuk diskusi algoritma, mungkin nggak saya ini kan ya. Jadi ChatGPT itu eh, tahun kapan ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu waktu baru keluar itu kan booming tuh ya, booming. Lalu saya diminta untuk jadi tim narasumber ChatGPT di depan seluruh UI waktu itu ya, Dewan Guru Besar UI yang itu yang hadir, rektor diwakili oleh wakil rektor satu dan rektor tiga waktu pakai Zoom ya. Yang datang 1.000 orang di Zoom dan di YouTube sekitar 2.000 orang, banyak yang datang waktu itu ya. Lalu senat akademik datang banyak, lalu juga Dewan Guru Besar dan juga MWA dan juga para guru besar dan dokter-dokter dan juga beberapa tamu undangan waktu itu. Saya tunjukkan bagaimana, eh, kan banyak juga yang belum tahu menggunakan ChatGPT. Ya, saya tunjukkan bagaimana ChatGPT bisa menyelesaikan problem. Walaupun tadi waktu kemarin kita diskusi banyak yang ada yang salah jika dia apa namanya, mungkin salahnya ChatGPT itu kemungkinan karena mungkin dia tidak ada database atau mungkin kita memberi promptnya agak kurang jelas seperti itu. Ya, jadi eh, kalau promptnya kan kita selalu minta coba berikan step by step. Nah, itu biasanya prompt itu yang akan membuat kita sekaligus belajar. Nah, ChatGPT itu tadi ya, karena dia punya data database, rumus matematik, rumus fisika, penalaran apa itu hukum fisika listrik, ya, hukum fisika mekaniknya, seperti hukum Newton, hukum kesetimbangan gitu ya, atau fisika listrik seperti Gaussian gitu ya, terus hukum apa ya fisika listrik ya, eh, Maxwell dan sebagainya gitu ya. Dia punya data set dan dilatih dan dia punya penalaran. Sehingga kalau kita tanya ya, ini contohnya kita tanya untuk menyelesaikan quadratic equation dan sebagainya, step by step gitu ya. Apalagi nanti beberapa beberapa yang agak engineering itu ada work from. Ini kan belum pakai work from, pakai work from. Jadi eh, bisa bisa menyelesaikan banyak hal. Ya, Eh, kemarin ada yang bertanya, oh sering salah ya, sering salah mungkin. Ya kalau yang 3,5 sama prompt engineeringnya kurang tepat mungkin bisa ya. Tapi kalau yang versi 4 apalagi yang pakai work from, ya itu kita sudah coba-coba ya. Kita kita nggak kita nggak pakai work from aja si ChatGPT bisa menyelesaikan olimpiade fisika. Ya. Dan kita
ya kita verifikasi jawabannya dan ternyata betul ya Olimpiade komputer dan sebagainya. Jadi tadi ya bisa assisting homework, tapi kan disalahgunakan nanti jadi seluruh ujian seluruh apa kalau online ataupun dibawa pulang udah dipakai ChatGPT kan. Nah, makanya sebenarnya nanti ya kita tidak bisa melarang karena bagaimanapun mahasiswa kan sepakat seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk belajar boleh pakai ChatGPT, tapi untuk dinilai ya mungkin pakai berkas ataupun mungkin eh, komprehensif menulis di depan papan tulis dan sebagainya itu beberapa dilakukan di UI. Ya, mereka boleh mengatakan pakai ChatGPT untuk kuliah-kuliah teknikal, tapi untuk assessment-nya ya itu itu kan ya seperti creating education content. Ya, ini mungkin hari ini kita nggak ke sana ya, tapi biar tahu aja. Ya, kalau kita mau membuat PPT, membuat modul dan sebagainya, ya, itu sama. Ya. Ataupun juga kita bisa menganalisa tulisan mahasiswa untuk providing feedback, untuk membuat apa eh, kalimat esai dan sebagainya, cukup 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 membantu. Nah ini juga saya juga pernah coba ya, walaupun habis itu tetap diverifikasi, membuat desain multiple choice ya. Nah nanti kita akan coba memberikan namanya prompt engineering yang tepat, tapi tergantung dari penalaran Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada rumus yang fix gitu ya. Dan tidak apa-apa ini kan sebagai second opinion tetap yang operatornya dari kita. Ya. Jika kita membuat soal, kita inputkan seperti ini, jawabannya seperti ini, lalu kita coba bandingkan, kita verifikasi. Itu yang paling penting. Baik, ya ini coba ini saya skip karena nanti kita akan banyak di penelitian mungkin. Ya. Nah, sekarang kita ngomong ke penelitian agak detail. Ya. Eh, Tadi ya penggunaan ChatGPT yang macam-macam tadi itu kita harus tahu kenapa sampai ChatGPT itu menjawab salah. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling itu ya memang ChatGPT punya kemampuan terbatas, yaitu data setnya dari 2000 sampai 2022 di trainingnya. Jadi pre-trainnya itu sampai 2002 kan GPT, Generative Pre-train Transformer. Jadi pre-trainnya itu hanya sampai 2022. Ya, satu lagi juga dia hanya di pre-train, ya hanya di training sama suatu apa ya pola atau bacaan gitu, ya pola atau bacaan ya yang eh, hanya open access saja, hanya open access saja. Jadi ada beberapa yang detail, yang teknikal, yang proprietary ya dia Bapak Ibu juga harus tahu. Satu lagi mungkin yang paling sering adalah Bapak Ibu memberikan inputnya sangat normatif, inputnya sangat normatif. Ya sama lah kayak orang pintar atau saya mungkin mengerti AI ditanya agak membingungkan, saya jawabannya juga bingung biasanya. Nah, makanya kita berikan pertanyaan yang tepat, maka jawabannya mungkin bisa lebih membantu kita. Jadi inputnya ini sangat penting ya. You get what you give ya. Jadi apa yang kita berikan itu yang kita dapat gitu ya. You get kamu mendapatkan apa yang kamu berikan, yaitu outputnya tergantung dari inputnya. Jadi kalau inputnya oke, oke gitu ya, maka oke. Nah, tapi kalau inputnya tidak oke gitu ya, asal-asalan ya, maka outputnya pun juga tadi malah tambah tambah membingungkan. Dan walaupun inputnya oke, ya walaupun inputnya oke, kita udah sepakat, kita harus memverifikasi. Ya kan menurut UNESCO begitu nanti detailnya ya ada verifikasi. Nah, ini prinsip ini coba coba Bapak Ibu ini kan ya, verifikasi. Verifi, ya, verifikasi lah seperti itu. Nah, sekarang apa sih perbedaannya tadi ya? Sebenarnya ChatGPT itu text based yang pertama kali yang 3,5 ya, 3,5. Yang ini saya kasih hijau, ini 3,5 text based. Ya, yang di share yang sekarang masih text based yang free, yang free, yang free. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya teks bagaimana bagaimana keluarnya pun juga teks. Nah,
Ada sekarang versi 4 atau bahkan versi 5. Saya nggak tahu yang versi 5 belum ini ya. Versi 5 adalah nggak dari 3,5 di extend ya. Jadi himpunannya jadi besar. Kalau tadi hanya hijau jadi biru ya. Yaitu ya selain teks ada engine tambahan mungkin ya seperti DLI digabungkan apa-apa dan juga ada namanya converter. Converter dari namanya plugin, converter dari gambar, suara ke teks. Ya, ini yang versi 4, versi 4. Ya, selain juga database sama penalarannya lebih ya. Nah, ini biar Bapak tahu posisinya seperti apa itu 3,5, apa itu 4 dan sebagainya. Nah, contoh kalau yang versi 4 tadi ya, yang warna biru tadi itu eh, karena juga eh, vendor namanya orang. Jadi, mohon maaf nih biar tahu bisnisnya AI ya. Jadi OpenAI itu dapat duitnya dari mana sih? Ya, kalau dia memberikan server gitu ya, memberikan akses ke server yang mahal gitu ya. Ya salah satunya dari langganan Bapak Ibu, tapi nggak seberapa. Tapi kalau Bapak Ibu jadikan chatbot untuk di apa perusahaan, terus perusahaan jadi ini itu bisa, walaupun tadi ada security, siapa aspek security yang harus didiskusikan seperti itu ya. Lalu juga dia bisa mengcreate macam-macam nih seperti API-nya, eh, eh, as a service-nya. Jadi 4.0 ini sengaja ya ditambahkan ini dan sekarang berlomba-lomba orang-orang, contoh ya, berlomba-lomba orang-orang untuk memberikan jembatan supaya ChatGPT yang tadi aksesnya tidak banyak, dia bisa diinputkan dengan akses-akses tidak hanya teks ya, PDF ataupun apa lalu dari PDF itu kan PDF bukan teks kan, PDF itu dikonversi jadi teks. Jadi konverter teksnya tuh ya sehingga tadi ya yang tadinya database-nya mungkin terbatas, ini contohnya saya kotak-kotakin adalah menyediakan PDF untuk dikonversi sebagai referensi tambahan. Namanya eh, namanya plugin untuk nanti kita akan gunakan ini. Ya, ini contoh ya. Ini mana yang ini ya saya boleh dibilang ya boleh mungkin masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ini ya. Ini contoh suatu plugin yang menyediakan yang warna biru ya. Warna biru ya. Plugin yang menyediakan eh, Bapak Ibu untuk menambahkan menambahkan pengetahuan paper-paper di ChatGPT yang terbatas tadi. Ditambahkan dia, mereka mengklaim sekitar 200 juta paper akademik bla bla bla, walaupun mungkin bukan jurnal semua atau ada buku, ada archive, ada disertasi dan sebagainya. Tapi yang jelas eh, dia ChatGPT bisa lebih banyak belajar kan seperti itu dan bisa lebih banyak. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi penalarannya ChatGPT terus ChatGPT nalar cari di dataset dataset atau database yang ditambahkan. Ya, cari papernya hubungannya sama ini. Dia tahu papernya gini gini gini. Kalau di tempatnya ChatGPT nggak ada, karena dia bilang ada alternatif extendednya, dia cari di sini. Sehingga paper-papernya, contohnya nanti kita tunjukkan, jadi lebih kaya. Kalaupun tidak kaya, tidak ini kita juga bisa menginputkan ya. Ya, nanti menginputkan paper-paper ya. Menginputkan paper-paper ini saya kasih warna hijau ya, supaya beda. Ya, ini contoh software-software yang menginputkan paper-paper ya, but in-depth interaction with PDF, insight summary PDF. Ya, jadi paper-paper paper-paper yang ini kita bisa summary-kan lalu kita inputkan sehingga nanti ChatGPT sama dapat data data database pembelajaran baru dari yang versi kita PDF kita. Sehingga dia akan mengkombinasikan pengetahuan yang ada di ChatGPT lalu diakses juga. Eh, saya sama tim pernah membuat ya beberapa developer untuk chatbot di belakang layar ya jika eh, kita kebayang untuk contohnya suatu analisa di Kementerian Keuangan ada beberapa perpajakan yang mungkin tidak tidak dimengerti oleh standar ChatGPT maka kita tambahkan play learning-nya sehingga jawaban-jawabannya lebih bagus dan sebagainya. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih warna lain lagi ya.
warnanya merah. Nah, ini work farm. Work farm. Work farm ini tadi ya untuk visualisasi grafik, untuk persamaan rumus matematik, technical, ya, dan sebagainya ini sangat ya, bagus ya untuk math, computational, matematik. Terus Wolfram ini juga menyediakan yang free ya. Wolfram Alpha ini ada di homepage-nya. Nah, kalau kenapa Wolfram akhirnya rela bukan rela ya mau bergabung dengan bukan mau bergabung ya, mencoba dia kan jualan juga dia mencoba untuk menggabungkan ilmunya ChatGPT karena ChatGPT punya penalaran dan bisa memberikan jawaban step by step yang detail. Nanti kami akan contohkan ya pas sesi kedua nih, work home itu seperti apa. Ya. Nah, terus kalau ternyata eh, kita mau pakai tambahan dari luar gitu ya, selain data ini, web browser gitu ya, ada namanya ya Pixel Brand dan sebagainya, web browser. Ya, terus ya ini silakan nanti Bapak Ibu lihat-lihat saya ada beberapa exposure khusus yang untuk riset kita akan share ke Bapak Ibu. Ya, bahkan untuk penelitian. Nah, ini eh, untuk yang pengolahan data belum ada di sini ya. Nah, ini untuk yang pengolahan data. Untuk pengolahan data ini yang ChatGPT sendiri mengeluarkan data analisis, yaitu ya mungkin untuk untuk kuantitatif sederhana. Ya, Oracle ya juga mengeluarkan masing-masing ada. Ini yang versi kuantitatif dan juga ada ini saya hijaukan. Ya, yang versi kualitatif ya seperti wawancara dan sebagainya. Kami memang belum kayak detail ya, tapi kelihatannya bisa. Ya, kelihatannya bisa. Kemarin ada pertanyaan yang ini ya, coba nanti kita pas pengolahan data saya udah minta asisten exposure sedikit lah mengenai yang ini. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, nanti eh, mau nggak mau, jadi ChatGPT itu palu gada dari A sampai Z dia bisa digunakan tergantung kemampuan kita dan penalaran kita dengan prompt engineering seperti itu. Karena dia punya kemampuan penalaran dan ada database database yang besar, maka itu 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 bisa kita manfaatkan macam-macam. Ya, dengan tadi prompt engineering ya, tergantung tadi untuk penelitian, untuk pengolahan data. Nah, bahkan bukan hanya itu saja, supaya dataset atau rumus-rumusnya itu disediakan, makanya ada extended-nya. Jadi kalau contoh ya, data seperti apa namanya, mencari inferensinya dan sebagainya kan itu kan si kemungkinan ya di datasetnya ChatGPT itu tidak ada dan visualisasinya. Makanya ditambahkan nih pengetahuan baru oleh plugin-plugin itu ya. Gambarannya begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti dia bisa sangat powerful untuk menunjukkan pengolahan data dan seterusnya. Baik. Nah, karena begitu powerfulnya dan ini ya, dan memang kemungkinan salah penggunaannya banyak gitu ya. Sehingga ya UNESCO terus ya kemarin di kesepakatan ya, memang belum belum resmi, belum ada aturan yang detail karena orang kenapa belum berani membuat aturan ya? Karena memang kan teknologinya masih cepat berubah. Teknologi masih cepat berubah dan biasanya mereka di Indonesia baru ada surat surat apa namanya? Surat edaran ya. UI sendiri baru mau ketok palu ya mengenai ini ya. Dan saya rasa mudah-mudahan nanti diikuti oleh kementerian-kementerian terutama di higher education ya. Karena memang tadi ya begitu powerfulnya takutnya jadi manja ya. Jadi manja dan jadi pembelajaran yang dilakukan jadi akhirnya loh sudah bisa kok. Nah, apalagi orang Indonesia maunya shortcut dan sebagainya. Nah, itu bukan orang Indonesia sih, manusia kan memang begitu. Kalau ada yang jalan yang lebih mudah, ngapain sulit-sulit kan gitu kan. Tapi kan enggak. Nah, kita kan seorang pembelajar gitu ya. Ya jangan jangan nanti fungsi kita di replace oleh AI dan apalagi AI juga belum tentu betul kan. Makanya itu juga kekhawatiran. Ataupun juga AI itu kemungkinan salahnya besar Bapak Ibu. Nah, makanya ini standarnya adalah safe to use ChatGPT. Jadi does it matter the output is true. Jadi jika outputnya ini perlu diverifikasi ataupun mungkin kalau ilmu-ilmu dasar ya seperti apa itu tahapan penelitian kuantitatif, apa itu kualitatif itu kan sangat dasar gitu.
ya itu safe lah. Si ChatGPT sudah punya basis pengetahuan yang lumayan, jadi safe to use. Tapi kalau ditanya untuk yang versi spesifik gitu ya, seperti tadi ya, jika kita menggunakan apa rumus ini kurang lebih apa kalau statistik tuh ya kira-kira tolong dibuatkan visualisasi kuartil 1, kuartil 2, nah, dan sebagainya, lalu dibuat inferensia dan sebagainya. Kan itu kan perlu justifikasi. Nah, maka kita perlu ada expert to verify the output is accurate. Itu harus ada standarnya. Nah, dalam penelitian ya yang memverifikasi kita karena setiap jawaban itu belum tentu ya pasti ada namanya bias dan halusinasi kan. Kita harus ada expertnya dan expertnya itu ya take full responsibility ya untuk legal dan sebagainya, moral jika ada miss and inakurasi sehingga itu baru possible. Dan itu hal-hal itu yang disarankan ya sehingga boleh digunakan. Ya, ini sama ya sebenarnya untuk possible engine, untuk membuat alternatif way to express the idea, argumen ini. eh, Ya, ini hampir sama yang saya katakan tadi. Ya, ethical isunya tadi increase risk of plagiarism, karena kalau ya kan siapa yang tahu bahwa dia langsung masukkan output apa copy paste lalu dirubah-rubah sedikit. Nah, hal itu yang tidak disarankan. Ya, dan tadi penekanan penekanan original kerjaan mahasiswa dan sebagainya itu ya. Tapi itu pun masih abu-abu. Nah, makanya ini perlu diatur. Juga karena juga teknologi baru, kita juga baru tergagap-gagap kan. Bahkan nggak cuman ini industri juga ya. Eh, Terus privacy concern dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita kita ini kan. Nah, ini ada etik data, mungkin saya nggak ini. Karena ini beberapa contoh kampus, kampus sudah setuju menggunakan ChatGPT. Tapi tadi beberapa ya menekankan bahwa tugas-tugas merupakan pekerjaan asli mahasiswa. Nah, ini kami akan membuat surat edaran juga di versi UI dan juga ada beberapa penggunaan ChatGPT ya supaya do and don't-nya jelas. Contoh Edinburgh juga sudah memberikan poin-poinnya ya. Nanti Bapak Ibu juga eh, bisa nanti melihat kira-kira baiknya seperti apa. Berkeley ya, kalau Berkeley lebih strict lagi, boleh tapi jangan mengupload beberapa yang privacy dan sebagainya. Karena ChatGPT bisa menggunakan data-data itu untuk ya, karena memang ChatGPT, nah itu ChatGPT ataupun OpenAI itu juga ditekan sama beberapa institusi ya karena dia juga banyak melanggar. Jadi kalau untuk data yang digunakan oleh user itu apakah jaminannya tidak digunakan oleh ChatGPT untuk jadi training kan gitu kan? Karena ChatGPT kan bisa belajar dari data yang diinput kan. Nah, terus datanya itu gimana privasinya? Itu pun juga jadi debatable. Nah, itu untuk menghindari itu sebaiknya karena dikurangi untuk data-data yang privasi dan sebagainya jika menggunakan ChatGPT. Lalu Harvard ya, ya. Terus yang bertanggung jawab ya adalah orangnya tadi karena ada verifikasi kalau ada kesalahan. Contohnya ya, kita membuat desain bangunan, kita membuat desain jembatan gitu ya. Ternyata mohon maaf ya, jembatannya salah desainnya sehingga ada yang rusak ataupun rubuh gitu ya. Ya, yang memberikan yang memberikan itu walaupun dia menggunakan ChatGPT yang bertanggung jawab ya si desainernya itu. Ya. Karena tadi ya verifikasi dan konten yang dibuat itu tanggung jawab pengguna ChatGPT. Makanya kita karena faktor halusinasi dan sebagainya ya, tidak akurat halusinasi itu yang paling nanti kita tunjukkan pas lagi kita main-main di penelitian. Tapi itu bisa kita hindari sehingga kemungkinan itu bisa apa paper ataupun penelitian kita lebih bagus bisa kita tingkatkan. Baik, ini mungkin karena waktunya nanti demo juga agak panjang, kan PPT sudah saya share ya. Ya di UI baru mau dirilis do and don't-nya. Di beberapa kampus Malaysia sudah. Sehingga sebenarnya ya kita tidak kompetitif sama ChatGPT atau kita tidak melarang gitu ya, tidak melawan gitu ya. Ya kita tadi ya
berkolaborasi, bukan berkolaborasi, bahkan kita mengendalikan dengan tadi ada aturan-aturan, ada etik, ya, sehingga tadi penggunaannya pun jadi elegan seperti itu. Nah, ini hari ini kita mau detail seperti ini Bapak Ibu. Jam pertama, ya, jam pertama kita ngomongin ini, bagaimana riset desain, data collection. Ini menurut UNESCO ya. Makanya materi kita ini jam pertama. Ya, hari ini ya, masih jam 9 sampai jam 11 nanti. Sekarang kita mau ke arah sana. Jam kedua, jam 1 sampai jam 3 data analisis. Lalu yang terakhir ya sama sesi kita yang terakhir penulisan. Nah, jadi poin-poin ini ya kita memang meniru apa yang direkomendasikan oleh si UNESCO dan beberapa ini ya. Ya, dengan kita sepakat tadi ya bahwa pemahaman awalnya adalah untuk mempercepat pekerjaan yang simpel dan repetitif dan untuk membantu menemukan ide atau brainstorming. Dan tadi tidak perlu perlu hati-hati dengan informasi yang tidak valid, memverifikasinya. Dan bukan produk akhir, tidak boleh copy paste. Dan harus mengkompilasi ya, dan menulis ulang dengan bahasa kita. Gambarannya begitu. Ya, supaya kita main safety AI, begitu ya. Bukan eh, kalau bahasanya jangan gerusak-gerusuk menggunakan AI-nya. Karena memang sekarang juga banyak ya. Walaupun kemarin ada yang nanya sering salah juga. Karena si vendor sedang men-training besar-besaran juga untuk ChatGPT Checker. Bahkan Turnitin juga sudah bergabung ataupun mengkombinasikan dengan ChatGPT, Turnitin dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu eh, apa ya untuk yang deteksi-deteksi apa namanya, penulisan dengan AI itu juga sudah banyak. Jadi tetap apa namanya konteks dari kita dan kita harus sintesis ulang seperti itu. Ya, dan tadi ya copy paste tidak di ini kan harus reformulasi dan sintesis. Ya, dan tidak bisa jadi koautor. Baik. Ya, sehingga penggunaannya ChatGPT secara etik ya ada paradigma baru dan kita sepakat pendidikan adalah menggunakan AI bukan melarang atau menjauhi dan bagaimana kita menggunakannya mengeksplorasi eksploitasi eksplorasi ya. Tapi ada etika supaya tadi tidak etika supaya tadi ya proses pembelajaran ataupun ada beberapa hal kita ini sehingga inovasi cara belajar meneliti penulis ya berbeda seperti itu.